Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Dan kita mengucap syukur buat hari ini kalau Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap kita. Saudaraku, jangan lupa mengucap syukur. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan menginginkan kita, Tuhan mengajak kita supaya mengucap syukur dalam segala hal. Situasi di sekeliling kita boleh berubah, situasi apapun, dunia boleh berubah, tetapi iman kita tidak boleh berubah hanya kepada Yesus saja. Saudaraku, dalam situasi ini saya boleh mengajak kita bahwa kita harus mampu untuk mengatasi kecemasan-kecemasan kita di masa-masa pandemi. Yang membuat kita cemas adalah satu, dengan situasi pandemi COVID ini yang belum pasti kapan berakhir. Kalau kita melihat di sekeliling kita, kita mengikuti berita, begitu bertambah banyak yang positif, bertambah banyak juga yang meninggal. Saudaraku, jadi setiap hari itu ada yang positif, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Dan itu yang kadang membuat kita cemas. Jadi kita cemas akan kesehatan kita terkadang. Kita juga cemas kesehatan keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kasihi. Kita begitu cemas. Untuk itu mari kita belajar pada kesempatan ini untuk mampu bisa mengatasi kecemasan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, boleh saya mengingatkan kita, kalau firman Tuhan senantiasa dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ini mengingatkan kita bahwa tetaplah jaga hatimu dalam situasi seperti ini. Satu hal yang perlu kita harus bisa mampu menjaga hati adalah di dalam berita tentang COVID ini yang terus berkembang. Di dalam berita COVID ini yang terus naik, itu yang perlu kita harus menjaga hati. Mari kita konsumsi berita, kita melihat berita yang sumbernya valid, yang bisa dipercaya. Kita perlu lihat dengan situasi, dan tentunya ketika kita melihat ada yang semakin banyak yang sakit, yang semakin banyak meninggal, kita harus juga ambil bagian untuk terus mendoakan. Dan juga kita juga harus mampu berjaga-jaga. Jadi saudaraku, dengan mendengar berita yang valid, jangan kita mengkonsumsi berita-berita hoax, dan jangan menjadi penyebar berita hoax. Tetap jaga hati, isi firman, sehingga hati kita senantiasa terjaga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yaitu bahwa tetap percaya bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam situasi apapun. Saya percaya di situasi pandemi ini, di situasi apapun itu, Tuhan senantiasa turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Ingat, bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi satu koreksi bagi kita dalam situasi seperti ini, apakah kita juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jangan-jangan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita koreksi diri kita, mengambil waktu untuk apakah memang saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini adalah kita untuk mengatasi kecemasan kita, yaitu tetap percaya bahwa Allah turut bekerja. Dalam situasi apapun, saya percaya Tuhan bekerja menolong kita, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita dalam situasi yang tidak kita inginkan sekalipun. Saudaraku, yang ketiga, untuk dalam kesempatan ini boleh saya mengajak kita bagaimana kita mampu mengatasi kecemasan di masa pandemi, yaitu adalah bahwa tetap berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam Matius 26:41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jaga adalah satu tanggung jawab kita. Jangan kita bilang bahwa kita beriman, Tuhan mampu menolong kita, lalu kita kemana-mana, kita sembarang, jadi istilahnya. Kita tidak pakai masker, tidak kita cuci tangan, tentunya. Kita tidak menjaga jarak, kita senantiasa datang di kerumunan. Itu juga bukan berjaga-jaga, itu namanya mencobai Tuhan. Saudaraku, waspada dan berjaga-jaga adalah sebuah wujud dari iman kita. Tuhan memberikan hikmat. Marilah pakai masker tentunya. Marilah cuci tangan senantiasa. Marilah kita jaga jarak. Itulah Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita. Mari supaya kita tetap menjaga kesehatan kita. Bukan kita takut terhadap segala sesuatu. Bukan kita khawatir akan pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan juga inginkan supaya kita senantiasa berjaga-jagalah. Sudah tetap berjaga-jaga dan berdoa.
sehingga segala sesuatu boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Yang keempat, saudaraku, mencari kehendak Tuhan. Yang pertama yaitu tetap jaga hati. Yang kedua, tetap percaya bahwa Allah turut bekerja. Yang ketiga, tetap berjaga-jaga dan berdoalah. Dan yang keempat, mencari kehendak Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan, yaitu bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam situasi seperti ini, karena saya percaya bahwa Tuhan senantiasa turut bekerja. Dalam situasi seperti ini, Tuhan menginginkan kita, marilah kita mengerti kehendak Tuhan. Marilah kita mengusahakan supaya mampu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di dalam situasi apapun, di dalam penderitaan apapun. Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mampu mengerti kalau kita tidak mencari Tuhan, mencari kehendaknya. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam situasi seperti ini tentunya adalah untuk demi kebaikan kita. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 di kalimat terakhir, nanti saudara bisa membacanya, dikatakan di sana, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Dalam situasi ini, saudaraku harus mempertajam pendengaran. Tentunya pendengaran kita akan firman Allah. Setiap pagi ambil waktu supaya kita senantiasa mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sepanjang hari ini? Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dalam situasi-situasi seperti ini? Mari tetap jaga kesehatan kita. Mari tetap kita andalkan Tuhan. Mari kita tetap lakukan protokol kesehatan. Saudaraku, biarlah renungan ini boleh menjadi penguatan bagi setiap kita untuk kita mengatasi kecemasan kita. Jangan sampai kita berlarut-larut terhadap persoalan yang sedang kita hadapi, sehingga kita tidak mampu melakukan yang terbaik, terlebih-lebih untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan. Saudaraku, mari mengatasi kecemasan, tetap menjaga hati, tetap senantiasa percaya bahwa Allah turut bekerja, dan tetap berjaga-jaga dan berdoalah. Dan keempat adalah kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.